sebagai program utama nih, yang narasinya sangat mulia, ingin mengentaskan stunting di Indonesia. Menurut saya, MBG adalah program yang utama bukan untuk anak-anak Indonesia, tapi untuk Pak Presiden Prabowo mengembalikan modal politiknya dan menyiapkan modal politik untuk pemilu berikutnya. Kenapa demikian? Karena ada kontradiksi yang luar biasa fundamental dari apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Misalnya begini, coba kita kejar bahwa MBG dilakukan untuk mengentaskan stunting. Angka stunting kita berapa sih? 19%. Kenapa yang dikasih makan 100% anak Indonesia? Itu. Kalau memang untuk mengentaskan stunting, sudah telat. Karena untuk mengentaskan stunting hanya bisa dilakukan dengan intervensi gizi sebelum anak usianya 5 tahun. Utamanya ketika di kandungan. Tapi kenapa anak SD, SMP, SMA dikasih? Jangan-jangan memang target penerima manfaatnya bukan mereka, tapi orang yang menjadi investor atas proyek MBG. ICW mengatakan, data dari investor atau pemilik SPPG itu 28% terafiliasi secara politik kepada tokoh politik sekaligus partai politik. Dan partainya Pak Presiden adalah partai yang paling tinggi. Disusul PKS, PAN, Nasdem, kemudian PDIP. Nah, kita nggak bisa melihat ini secara netral. Karena kalau memang misinya untuk mengentaskan stunting, harusnya mudah saja. Kasih uang itu ke orang tuanya, biarkan orang tua itu mengintervensi gizinya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Tapi harus ada pengawasan. Sehingga nggak perlu bangun SPPG, nggak perlu memutus rantai pasok di pasar. Tidak perlu melakukan itu. Bisa sangat sederhana dan uang tetap berputar. Tapi kenapa harus dipos-poskan di SPPG? Kan ada kesalahan logik antara logik program menjadi logik proyek. Itu yang hari ini terjadi. Dan seluruh proyek yang terjadi tidak pakai proses yang demokratis. Tetapi siapa dekat siapa, itulah yang dapat. Iya, karena gue nggak tahu ya. Ya ada nggak sih kayak siapa yang mau masuk ke dapur MBG prosesnya gimana? Sejauh ini dia tahu nggak gimana prosesnya? Yang terbuka secara umum ya. Informasi bisa kita akses, tapi fakta di lapangan kan menunjukkan hal yang sangat berbeda. Iya sih. Karena setauku satu dapur itu ada kickbacknya 500 perak per porsi. Begini, kalau untuk porsi besar kan nilainya 15.000. Ya. 10.000 itu untuk bahan baku, ya. 3.000 untuk operasional, ya. Untuk investor 2.000 per porsi. Nah, kalau partai itu ada potongan nilai lagi 500 perak. Ah, itu mekanisme internal. Setoran katanya setoran ada 500 perak. Itu kan baru yang ke partai. Belum yang lain-lain juga. Belum lagi lain-lain ya, kecil. Karena gini, kalau ya benar, aku tuh ada teman-temanku yang bekerja di SPPG, ada yang punya dapur segala macam. Pada akhirnya benar, ada dapur-dapur yang biar dapat cuannya gede, itu emang menekan kualitas. Ya. Contoh kayak emang susunya harusnya diamond, akhirnya nyari yang lain. Budgetnya 20.000, dicarinya yang 15.000. Dan akhirnya kan kita tahu semakin kecil harganya ya kualitas yang didapat semakin ini. Nah, tidak ada satupun yang baik